Shalom, selamat siang. Saya Yustian Sanda, jurusan Pendidikan Agama Kristen, angkatan 2018. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah gender untuk tugas pertemuan kedua. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Menurut Kejadian 3, dosa berawal dari larangan kepada Adam dan Hawa yang merupakan manusia yang pertama. Yesus menegaskan bahwa Adam dan Hawa dapat memakan apapun di dalam Taman Eden kecuali buah pengetahuan yang baik yang terletak di tengah Taman Eden. Mengetahui hal tersebut, ular yang sangat licik berusaha membujuk Hawa untuk memakan buah tersebut. Bujukan ular berhasil memperdaya Hawa sehingga mengajak Adam untuk memakan buah larangan tersebut, sehingga pelanggaran ini menjadi dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Artinya, manusia telah diberi mandat, manusia telah dipercayakan untuk melakukan perintah Tuhan, tetapi di sisi lain manusia tidak mendengarkan perintah Tuhan, malah mendengarkan ular yang membujuk manusia sehingga manusia tergoda dan manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun pertanyaan kedua, yaitu apa akibat keperdosaan manusia? Yaitu yang pertama, timbulnya rasa takut dan rasa bersalah. Mengapa manusia mengalami rasa takut dan rasa bersalah? Karena mereka sudah tahu bahwa buah itu dilarang oleh Tuhan, tetapi mereka melanggar hal tersebut dan malah memakan buah tersebut, sehingga mereka kehilangan damai sejahtera dan sukacita karena mereka sudah sangat ketakutan dan membuat mereka cemas, membuat mereka merasa ketakutan, juga mengalami rasa malu karena mereka sudah melihat dan sudah tahu bahwa mereka sedang telanjang karena mereka telah memakan buah larangan tersebut yang membuka mata mereka. Kemudian berkat Tuhan menjadi terhalang. Mengapa berkat Tuhan menjadi terhalang? Karena dosa-dosa ini yang dilakukan yang membuat berkat-berkat Tuhan terhalang dalam kehidupan manusia. Adapun pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana cara Allah kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dikatakan bahwa walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak pernah menjauh dari manusia. Allah menegakkan kedaulatannya dengan menyampaikan hukuman. Walaupun manusia berusaha melimpahkan kesalahannya kepada ular, tetapi manusia dan ular mendapatkan hukuman karena kedaulatan Allah tidak dapat diingkari. Hukuman diberikan kepada manusia dan ular dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Di sini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan akan menghukum kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Seperti yang telah dilakukan ular dan manusia, mereka telah memberontak terhadap perintah Allah sehingga mereka diberikan hukuman setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Baik, adapun pertanyaan bagian B, yaitu yang pertama, apakah penebusan Yesus Kristus bersifat universal? Pada zaman Perjanjian Lama, sesungguhnya terdapat kisah-kisah penyembuhan yang dilakukan Allah terhadap orang-orang non-Yahudi. Misalnya Elia yang diutus kepada janda di Sarfat di 1 Raja-Raja 17 ayat 9-10 dan Lukas 4 ayat 26. Naaman panglima Aram yang disembuhkan setelah mengikuti petunjuk Elisa untuk mencelupkan dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan di 2 Raja-Raja 5 dan Lukas 4 ayat 27. Hal ini menunjukkan keselamatan Allah sesungguhnya bersifat luas dan terbuka terhadap semua orang. Karya keselamatan Allah kepada manusia yang terjadi melalui pengantaran Yesus Kristus merupakan suatu kemurahan hati Allah kepada manusia. Adapun pertanyaan yang kedua bagian B, yaitu bagaimana cara Allah memulihkan hubungan antara manusia. Di Matius 22 ayat 37-39, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, yang pertama, dan hukuman yang kedua yang sama dengan itu. Ialah, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Salib melambangkan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Lambang salib inilah yang Tuhan Yesus ingin pulihkan dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Demikianlah hasil jawaban saya. Terima kasih.